Salam saudara, kita jumpa lagi dalam Saatnya Menabur. Untuk itu sebelum membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu memulihkan kehidupan kami. Karena itu saat ini Engkau juga memulihkan kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami terus mendalami dan mengenal kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yesaya pasal 6 ayat 1-13 itu merupakan bacaan kita dalam panggilan untuk pemulihan. Saudara-saudara, kita baca teks ini, kita dapat temukan bahwa nama Uzia disebutkan, dia raja yang besar. Bahkan dia salah satu raja besar setelah Salomo. Kita telusuri hidupnya, dia naik takhta usia 16 tahun dan beruntungnya di bawah bimbingan Nabi Zakaria, Uzia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan memberkati takhtanya sampai 52 tahun. Sayangnya seperti kebanyakan manusia, jika sudah memiliki kekuasaan dan kemakmuran, nama, status, ada satu penyakit namanya penyakit ketinggian. Jadi merasa besar, karena itu bebas melakukan apa saja tanpa kontrol. Kesalahan yang ia buat adalah ia membakar dupa di bait Allah, suatu tindakan yang meremehkan peran para imam di bait Allah, sama juga dengan meremehkan Tuhan. Akibatnya Tuhan menulahkan kusta pada tubuhnya sampai ia mati. Jadi kita bisa lihat bahwa arogansi kekuasaan membuat Uzia mengakhiri pemerintahan dan kekuasaan sebagai orang yang tidak taat pada Allah di masa tuanya. Karena itu dalam teks ini Yesus menyebut dengan jelas, dalam tahun matinya Raja Uzia, dalam tahun perkabungan. Yehuda memang menikmati kepemimpinan yang luar biasa dari Uzia. Pemerintahan Uzia adalah periode di Yehuda dengan perluasan wilayah yang luas dalam perdagangan dan kekuasaan. Menurut Irania, dari Amon membangun benteng Yerusalem, dan di antara pencapaian lainnya termasuk di Arabia. Dia juga berhasil mengembangkan Negeb, daerah gurun di selatan Yehuda. Nah, masa perkabungan ini tentu saja menjadi pertanyaan serius. Apakah setelah Uzia anaknya Yotam bisa menjadi besar? Mengingat usai kematian Uzia, yang lebih bahaya sekarang adalah tiba-tiba bangsa Asyur menjadi suatu kekuatan besar di bawah kepemimpinan Tiglat-Pileser, dan ini ancaman politis serius bagi Yehuda. Jadi Nabi Yesaya hadir dalam waktu dan suasana yang tepat penglihatan ini, sekaligus untuk menjawab pergumulan umat Yehuda. Mari kita lihat teks kita, saudara. Dengan kondisi inilah Nabi Yesaya mendapat penglihatan. Yesaya menyebut, "Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta, dikelilingi para serafim, malaikat bersayap yang murni dan kudus, dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Saudara-saudara, jika Uzia mewakili manusia yang dalam kepemimpinannya bisa berakhir karena usia, sakit, ataupun tekanan politis, maka Yesaya melihat Tuhan semesta alam yang duduk di atas takhta. Takhta manusia bisa berakhir, tapi takhta Tuhan kekal, tidak bisa digantikan oleh siapapun dalam suasana apapun atau keadaan apapun. Tuhan tetap Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan Tuhan yang tak berubah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan manusia terbatas. Hanya Tuhan yang berkuasa tanpa batas. Bahkan ini juga menjadi pesan pengharapan bagi Yesaya dan Yehuda, bahwa sekali masa kejayaan manusia itu ada, tapi pasti ada batasnya. Manusia mesti mentakhtakan hatinya pada yang kekal, yaitu Allah Sefaot, Tuhan semesta alam. Dalam keberadaan Yehuda yang berkabung tapi juga dirundung ketakutan,
juga jangan melupakan penyertaan Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan akan menyadari bahwa satu-satunya sandaran kehidupan itu Tuhan. Karena itu kalau saya lihat teks ini, kata takhta itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata kisai, artinya tinggi dan agung. Dia bermakna ukuran, yaitu sesuatu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahkan. Memang demikian adanya. Kebesarannya begitulah, itu kekal abadi, tidak bisa diatur oleh manusia. Nah, gema penglihatan Yesaya sangat menekankan Tuhan yang kudus, kados. 3 kali para serafim berseru, kados, kados, kados Adonai. Kita tahu bahwa kekudusan adalah bagian dari atribut Tuhan yang paling sulit dijelaskan. Sebab pada akhirnya kita mengerti bahwa saya dan saudara menjadi kudus. Misalnya dalam kekristenan kita menjadi kudus hanya karena hubungan kita dengan Kristus. Nah, kekudusan yang dikisahkan Yesaya dengan sangat berwibawa. Para serafim sampai menutupi wajah dan kaki mereka dengan 4 dari 6 sayap mereka. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang diilhami oleh kehadiran langsung Allah. Para serafim berdiri tertutup seolah-olah menyembunyikan diri mereka sebanyak mungkin sebagai pengakuan atas ketidaklayakan mereka di hadapan yang kudus. Dan jika serafim yang murni dan suci menunjukkan penghormatan seperti itu di hadirat Tuhan dengan rasa kagum hormat yang sangat besar, maka kita sebagai ciptaannya harus memiliki rasa hormat kagum kepada Tuhan. Sekarang kita bertanya, adakah makna dari 3 kali penyebutan kudus, kuduslah Adon Tuhan itu? Pengulangan nama atau ekspresi 3 kali cukup umum di kalangan orang Yahudi. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 4, orang-orang Yahudi diwakili oleh Nabi yang mengatakan bait Tuhan 3 kali diucapkan, mengungkapkan keyakinan mereka yang kuat dalam penyembahan mereka sendiri, meskipun itu munafik dan korup. Yeremia 22 ayat 29, Yeskiel 21 ayat 7, 2 Samuel 18 ayat 33 mengandung 3 ekspresi intensitas yang serupa. Oleh karena itu ketika para malaikat di sekitar takhta memanggil atau berseru satu sama lain, kudus, 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 pengulangan sebanyak 3 kali, mereka mengekspresikan dengan kekuatan dan semangat kebenaran kekudusan Tuhan yang tertinggi, karakter inti yang mengungkapkan sifatnya yang luar biasa dan agung. Selain itu, Trihagion jika ditarik sampai jauh dalam cara pandang kekristenan, justru mengungkapkan sifat ketritunggalan Allah. 3 pribadi yang kita percaya masing-masing dalam kekudusan dan keagungan. Bapa pencipta yang kudus, Yesus Kristus adalah yang kudus, yang tidak akan melihat kebusukan di dalam kubur, tetapi akan dibangkitkan untuk ditinggikan di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 2:26 ayat 13:33 sampai 35. Yesus adalah yang kudus dan benar. Kisah Rasul 3 ayat 14. Yang kematiannya di kayu salib memungkinkan kita untuk berdiri di hadapan takhta Allah kita yang kudus tanpa malu. Dan Roh Kudus yang dengan namanya sendiri menunjukkan pentingnya kekudusan dalam esensi ketuhanan. Seruan para serafim, saudara, mengakibatkan alas ambang pintu bait Allah bergoyang dan bait Allah penuh dengan asap. Pada bagian ini, Nabi Yesaya menunjukkan bagi kita bahwa kuasa Allah itu bukan sesuatu yang semu. Kuasa Allah itu hadir secara fisikal dan bisa dirasakan. Dan di bait Allah berdiri sebagai imam sejati yang mempersembahkan korban. Yang berarti kuasa Allah akan terus kita rasakan jika kita ada dalam satu model kehidupan ibadah. Ibadah sebagai sebuah penyembahan, tapi ibadah kehidupan. Itu berarti di masa kematian Raja Uzia, penglihatan Nabi Yesaya hendak menunjukkan bagi kita bahwa hanya dengan menjaga kekudusan Tuhan sajalah manusia beroleh sebuah jalan kekekalan. Ini adalah gambaran tentang Allah kita yang kudus, agung dan mengagumkan dan yang tidak berubah. Malaikat 3 ayat 6 yang sama baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dan dengannya tidak ada perubahan atau bayangan perubahan. Yakobus 1 ayat 17. Kekudusan Allah adalah kekal, sama seperti Dia adalah kekal.
Karena itu Yesaya menunjukkan sikap hormat, kerendahan hati, jiwa yang penuh ketakutan, sebab pujian dan pengakuan dari para serafim terhadap Tuhan yang kudus tidak seimbang dengan keberadaan Nabi Yesaya yang menurut pengakuannya seorang yang najis bibir. Dalam hal ini Nabi Yesaya berdiri untuk dua pengakuan dosa. Pertama, dia berdiri untuk diri sendiri dan menyadari betapa kudusnya Tuhan yang tidak bisa disamakan, dijangkau oleh siapapun manusia. Saudara, bahkan dengan ucapan yang menurut pendengaran manusia benar, kita tidak bisa mengukur kekudusan Tuhan. Sebab sebut kebenaran sejati antara apa yang diucapkan bibir dan apa yang keluar dari dalam hati. Dan manusia, bahkan dengan ucapan yang menurut pandangan manusia lain benar sekalipun, bisa jadi menyembunyikan kemunafikan. Kita tahu dalam pasal 5 ayat 8-24, Nabi Yesaya omong dengan tegas, menguraikan kalimat celaka bagi mereka yang mulai dari suka menyerobot rumah sampai celakalah mereka yang jago minum. Itu disebutkan berulang kali oleh Nabi Yesaya. Tapi anehnya, ketika Yesaya sekarang berhadapan dengan Tuhan, justru dia sekarang berkata, celakalah aku. Kepada orang lain dia menyatakan visi Nabi, celakalah kamu. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan dia bilang, celakalah aku. Aku seorang yang najis bibir. Apakah ini berarti ada kemunafikan dalam diri Nabi Yesaya? Sebenarnya bukan itu maksudnya. Pengakuan Yesaya justru menempatkan dirinya sebagai seorang yang rendah hati. Seorang yang menyadari betapa tidak berharganya manusia di hadapan Tuhan. Kata celakalah dipakai bahasa Ibrani owe, yang berarti hancur berkeping-keping, sesat, binasa, musnah dan berantakan. Dan ungkapan bibir najis itu sebuah simbolisasi dari roh najis, pikiran najis, rencana, harapan najis, hati penuh kekejian dan kebusukan. Jadi kalau kita bilang Yesaya mungkin munafik, bukan itu, tapi prinsipnya adalah bahwa yang namanya manusia pasti ada kelemahan dan dosanya. Panggilan nabinya dia tidak pernah munafik. Dia serius untuk panggilan kenabiannya. Tetapi di saat berhadapan dengan Tuhan, dia baru tahu bahwa sebagai manusia dia penuh dosa dan kekejian. Dan karena itu perjumpaan ini mentransformasi diri Yesaya. Ia menyadari bahwa semangat melayani saja tidak cukup. Seorang utusan Tuhan mesti belajar untuk menemukan dirinya terus-menerus di hadirat Allah, sehingga ia bisa mengalami transformasi pemuridan. Dengan demikian pengalaman pelayanan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan harus terus membentuk karakter seorang hamba menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, Yesaya juga sebenarnya berdiri mewakili pergumulan umat Israel. Jadi ini semacam metafora untuk cara mengakui dosa, di mana dia dan umat berbicara juga tentang seluruh gaya hidup mereka yang penuh dosa dan ketidaktaatan. Saudara, sejarah mencatat bahwa usai kematian Uzia, Israel mengalami kemerosotan spiritual. Kata najis bibir dalam bahasa Ibrani tamai sefet merupakan analogi ketidakselarasan antara apa yang diucapkan, apa yang didengar dan apa yang diterima oleh hati. Jika Yesaya menemukan dirinya najis bibir, hina oleh umat Yehuda yang banyak kali mendengar ajaran Tuhan namun mengabaikannya. Melalui penglihatan ini Nabi Yesaya menemukan jalan yang bisa mentahirkan atau mengubah iman yang bengkok, di mana jalan itu hanya didapat jika kita merendahkan hati di hadapan Allah. Pemulihan Nabi yang najis bibir ditunjukkan dengan cara seorang serafi menyentuh bibir Yesaya dengan bara api. Kita tahu bahwa api adalah simbol kehadiran Tuhan. Keluaran 3 ayat 2, pasal 19 ayat 18. Waktu kedatangan Kristus sekali yang kedua nanti dalam 2 Tesalonika ayat 7, itu ada bayangan dari pekerjaan Roh Kudus dalam hal kesukaan dan penyucian. Matius 3 ayat 11, itu anugerah Allah banyak kali dinyatakan melalui api. Saudara, dalam kaitan itu manusia butuh penyucian dari Tuhan.
Dan dengan simbol api menunjukkan bagi kita bahwa penyucian lewat sentuhan Tuhan dalam hidup kita terkadang menyakitkan, tetapi dalam rasa sakit justru ada penyembuhan. Yesaya membutuhkan sentuhan bara api dari Tuhan untuk membakar luka dosa dan semangatnya yang hancur. Dan itu sangat dibutuhkan oleh Yehuda dan semua orang percaya. Nah, pengakuan ini adalah bagian penting dari perjalanan hidup, mengejar perjalanan yang makin intim. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengambil bara api kasih-Nya dan menyentuh kita di setiap titik kehancuran kita. Dan dengan demikian mengubah kita menjadi bejana tahan api yang disiapkan untuk membawa kesucian kehidupan. Kita membutuhkan penubuhan yang benar-benar memulihkan. Spirit pemulihan itulah, maka sekarang Yesaya diutus sebagai nabi yang baru. Nabi yang tidak berhenti bersuara atas nama kebenaran. Pemulihan terhadap Yesaya telah mengarahkan Nabi Yesaya untuk mendahulukan perkataan firman Tuhan. Kata-katanya seperti api yang menghanguskan, dan kebenaran itu bisa jadi membuat banyak orang tidak senang. Kenyamanan mereka terganggu. Jiwa mereka tidak tahan. Mereka membenci sekaligus menghindar dan menjauh, bahkan tidak mau berada di dekat Yesaya. Dan yang tertinggal hanya mereka yang menyadari bahwa perkataan firman Tuhan dan kebenarannya adalah cara memulihkan iman mereka. Sebab semua perkataan firman Tuhan yang datang dari Nabi akan mengokohkan iman mereka seperti pohon beringin dan jawi-jawi yang kelihatan hanya tertinggal akar, namun terus mengeluarkan tunas kehidupan. Nah, saudara-saudara, berkaca dari pengalaman spiritual Nabi Yesaya, setiap hamba Tuhan, setiap murid Tuhan Yesus, saya dan saudara, kita tidak hanya butuh semangat melayani. Kita butuh intensitas perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang mana hikmat dan kekudusan Tuhan akan menolong kita menemukan jalan yang benar dalam pelayanan kita. Kita tidak boleh merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan saat ini. Pemulihan dari Tuhan menolong kita untuk makin bertumbuh, sehingga umat melihat komitmen dan kesetiaan seorang hamba Tuhan. Di saat yang sama, semua umat Tuhan mesti belajar berkomitmen pada apa yang Tuhan ajarkan. Karena bumi dan segala keberadaan di mana kita ada bisa berubah arah. Kita bisa saja terbawa arus dan menyangka bahwa apa yang kita jalani sudah cukup. Pemulihan dari Tuhan dan kemauan menerima kehadirannya itu membuat kita tetap memiliki akar iman yang menghasilkan tunas kehidupan yang baru. Selalu ada harapan di kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan roh hikmat-Mu. Biarlah kami belajar untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk Engkau pulihkan, sehingga kami juga memulihkan kehidupan di sekitar kami. Amin.